Ya, Harvest Academy tidak menerima donasi ataupun sumbangan dalam berbentuk apapun. Jadi Bapak Ibu harus tetap ingat ya bahwa kalau ada yang mengatasnamakan, ada menerima atau meminta uang, Harvest Academy tidak menerima sumbangan dalam berbentuk apapun. Nah, perlu juga kami perkenalkan bahwa Harvest Academy ini bukan gereja ya. Kita adalah kegerakan rohani yang dimana Harvest Academy adalah gerakan rohani yang memperlengkapi hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan. Nah, Bapak Ibu nanti jangan takut kalau Bapak Ibu akan dijadikan menjadi anggota jemaat gereja ya. Jangan takut. Jadi kita tidak membawa nama gereja, tapi kita adalah kegerakan rohani yang senantiasa memperlengkapi anak-anak Tuhan menjadi pelayan Kristus. Amin Bapak Ibu. Nah, sekarang saya akan data dulu ya Bapak Ibu namanya sebelum kita masuk nanti di dalam berdoa bersama. Ini kayaknya siapa duluan ini ya? Semua, iya Pak Yunus. Yunus ya, Yunus Katu. Shalom Pak Yunus. Buka mute-nya Pak. Ya boleh, saya berharap semua yang ada di dalam ruangan ini boleh membuka kameranya ya Bapak Ibu. Ibu Yubi Sumba dengan Tera Pinto, kami memohon dengan sangat agar Bapak Ibu boleh membuka kameranya. Silakan ya. Bapak Yunus. Bapak Yus. Yus Katu. Yus Katu dari mana Bapak? NTT. NTT ya. Pak Yus dari gereja mana Pak? GKS. Kalau boleh tahu Pak, gembalanya siapa ya Pak? Bapak Pendeta Yusuf Haloro. Siapa Pak? Kurang dengar? Pendeta Yusuf Haloro. Yusuf. Ya. Boleh minta nomor teleponnya Pak? Aduh, saya lupa nomornya. Oh, lupa nomornya ya Pak? Oke, nanti Pak boleh dikasih Pak ya, karena kita akan data, nanti akan ada lagi anggota Harvest yang akan memfollow Bapak gitu. Jadi nomornya nggak akan diapa-apain Pak. Cuma nanti kan biar ada lagi memfollow up kembali. Nah ini pergumulannya, topik doanya Pak apa ya Pak? Iya Bu. Ya sering sakit-sakit aja. Oh, sering sakit ya Pak. Sakitnya kira-kira apa Pak? Sering sesak. Sesak. Ya. Selain sesak Pak? Ya hanya pergumulan rumah Gula. tangga. Oh iya. Tidak. Pergumulan. Pergumulan apa itu Pak? Ada lagi yang lain? Nggak apa-apa Pak. Kan di sini kan kita kan mau bongkar semua. Kalau firman Tuhan berkata keterbukaan adalah awal pemulihan gitu. Nggak usah malu-malu Pak. Semua kita di sini yang punya persoalan kok. Saya walaupun pendeta punya persoalan juga. Bukan begitu Bu Aini? Nggak apa-apa Pak. Jangan malu-malu. Semua itu karunia Pak. Itu aja Pak pergumulannya Pak. Ya. Gula ya. Oke Pak. Saya data dulu ya Pak. Nanti kita akan masuk mendoakannya ya. Soalnya nanti kalaupun misalnya belum habis waktu, yang penting data Bapak Ibu sudah ada di kami. Jadi nanti bisa ditindak lanjut. Oke Bapak ya. Oke Pak. Saya mau ke Ibu Elis. Ibu Elis ya. Ibu Alis atau Elis? Buka mute-nya Bu, Ibu Alis. Oh, Elis. Elis ya, makanya Ibu Elis. Ibu Elis tinggal di mana Bu? Oh, saya dari Malaysia. Malaysia. Dari nomor handphonenya boleh Bu? Apa dia? Nomor telepon. Nomor telepon? Ya. Oh, oke.
nomor telepon saya ya. Ya, nomor handphone lah. Nggak usah nomor rekening. Oke. 017 017 boleh. ya 780 780 5338. 5338. Ini Ibu dari gereja mana? Ya. Daripada gereja Agape Assembly Johor. Agape ya, Agape Assembly. Ya. Johor. Itu nama gembalanya siapa? Pendetanya? Siap ya. Pastor Lester. Leste ya. Oke, Bu. Ibu Elis, ini pergumulan doanya apa? Permohonan doanya apa, Ibu Elis? Pergumulan doa agar diberi kekuatan lah. Karena waktu-waktu ini kan anak-anak studi di rumah. Jadi keadaan kadang ada waktu yang seperti stres. Jadi ya. Dampak COVID ya, Bu jadi, ya? Itu COVID. beri. Yalah, oke. Ya benar. Masalah ekonomi. Iya ya, ekonomi rumah tangga itulah Ibu ya. Oke. Ya Bu. benar. Saya data dulu ya, nanti kita akan doakan Ibu ya. Baik Ibu, tolong dimatikan dulu suaranya. Oke. Ini dengan Ibu atau Bapak Yubi Sumba, boleh Bu dibuka kameranya? Halo Kak Dori. Iya, shalom. Apa kabar? Shalom, behado kabar mensyukuri. Yubi dari Sumba ini ya? Ya, dari Sumba Kak Dori. Iya. Ini nomor teleponnya boleh Kak? 081 339 081 339 438 169 Kak Dori. Coba 081 339 4 39 438 438 438 438 169 169. Iya, oke. Tadi pas 4-nya terputus. Jadi agak hilang. Ya, oke. Nah, ini dari gereja mana, Kak? NTT. Saya dari GKS, Kak Dori. GKS ya. Gereja Kristen Sumba. Ya. Ini nama gembalanya siapa, Kak? Saya punya 4 gembala, tapi mungkin saya pimpinannya aja ya, Ibu Pendeta Eni. Pendeta Eni. Oh, Pendeta Eni ya. Oh iya. Ya. Oke. Pendeta Eni. Ini apa pergumulan doanya, Kak? Saya mengalami endometriosis, jadi nyeri haid yang berlebihan itu Kak. Saya udah coba berobat kemana-mana, saya udah sampai ke Penang, ke beberapa rumah sakit yang ada di luar Sumba juga sudah. Tapi sampai saat ini masih Tuhan izinkan ini terjadi. Saya kira ini memang ya seperti firman Tuhan tadi bilang, biar supaya bisa menjadi lebih dari seorang pemenang ya. Oke. Ya, oke Kak. Nanti kita doakan Kak ya. Saya data dulu. Terima kasih Kak Dori. Makasih banyak. Nanti saya setelah udah selesai kita data. Oke, Tuhan berkati. Ini siap. Ibu Liani, boleh open kameranya Bu Liani? Shalom Ibu Liani. Ya, Ibu Liani kayaknya masih sibuk. Ini dengan Ibu Tera. Shalom Ibu Tera. Teresa Pinto. Iya, Teresa Pinto. Ibu Teresa, boleh buka kameranya, Bu? Shalom, selamat malam. Iya. Teresa Pinto. Ini Ibu Teresa dari mana? Dari Timor Leste, Bu. Timor Leste, saudaranya Pak Samuel. Iya kah? Iya, bukan. Oh, bukan. Ini nomor handphonenya, Bu? 670. Coba Bu, suaranya agak kecil. 70.
Kurang dengar lah Ibu. Leste 670, Oh, kode wilayah. baru 7387 hmm? 6681. 6681. Boleh sekali lagi Bu diulangi? Leste 670 7387 6681. Oke Bu. Ibu dari gereja mana Bu? Saya dari gereja Betel Timor Leste. Betul ya. Nama gembalanya Bu? Bapak Abraham Livin. Oh, putuslah suaranya Bu. Coba Bapak diulangi. Abraham Livin Tanin. Oh, Abraham. Abraham Livin. Abraham apa Bu? Livin Tanin. Oh, Lini kami. Ya, oke Bu. Itu pergumulan doanya apa ya Bu? Saya sekarang ini sakit, ada gula darah, kaki juga infeksi, kaki bagian kanan infeksi, dan bengkak, sakit sekali, tidak bisa jalan. Sudah didoakan tapi belum. Bengkak ya? Bengkak ya? Oke. Terus selanjutnya Bu? Kaki bengkak, infeksi, tidak bisa jalan. Oh, tidak bisa jalan ya Bu ya? Ya, Oke bengkak. Bu. Nanti kita udah doakan pasti bisa jalan ya Bu ya? Iya, sudah didoakan tapi belum sembuh. Iya. Hari ini pasti bisa berjalan. Amin. 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 Kita percaya kita lebih dari pemenang. Amin. 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 Nah, nanti kita doakan Bu. Saya data dulu ya Bu. Ini Iya. ada satu lagi yang belum kita data. Ibu Liani. Ibu Liani. Udah. Halo. Halo. Ya, halo Ibu. Ibu Liani. Iya, halo. Ya, boleh buka kameranya Bu? Ibu Liani, iya. Ibu Liani di mana? Di Jakarta. Jakarta. Nomor handphonenya boleh Ibu Liani? 0852 Iya, 1883 iya. 9570. 9575. Ibu dari gereja mana ya Ibu Liani? Oh, GPDI saya. GPDI. Boleh kita tahu nomor gembalanya, nama gembalanya Bu? Aduh, nomornya nggak tahu, Mama. Namanya, Bu. Nama gembalanya ya. Iya. Siapa nih? Saya lupa. Iya. Oh ya, Dani, Pak Dani. Dani. Harus tahu Bu ya nama Bapak gembalanya. Iya, setiap hari berdoa sama-sama kadang-kadang. Iya, iya. Oke, Bu. Ya, boleh Bu. Apa topik doanya, Bu? Ini hari keluarga lagi tidak ada rukun dan damai, kakak adik. Jadi supaya ada ketenangan di dalam rumah ya. Oh, persoalan rumah Persoalan tangga ya, Bu ya? rumah tangga kakak adik gitu. Oke, kakak adik. Nanti ya Bu ya, kita Iya. isikan di data dulu. Oke, semuanya sudah terdata. Boleh Bu Liani ditutup dulu. Oke. Mute-nya. Oke, kita kembali. Ini yang pertama tadi saya ambil dulu yang paling ini dulu ya, yang nggak bisa berdiri, yang berjalan tadi. Ibu apa tadi? Ibu Teresa ya? Iya. Iya kah? Ibu Teresa? Iya, Bu. Iya, Ibu Teresa. Tadi kan sudah kita dengarkan firman Tuhan. Atau masih ada yang belum saya data? Ini kan Ibu Wati kan HA, Ibu Aini juga HA. Terus Yanti juga HA, Ibu Yanti. Kita semua HA ya. Jadi kita ini bertugas malam hari ini berdoa buat pasien-pasien yang bergabung dengan kita malam hari ini. Baik Bapak Ibu, kita pertama akan berdoa buat Ibu Teresa. Ibu Teresa Pinta mana? Boleh buka kameranya Ibu Teresa? Nah, coba Ibu cerita dulu. Tadi ada infeksi di kakinya ya? Ya, infeksi di kaki kanan. Suara Ibu agak kecil. Apa cuma saya saja yang mendengar kecil ya Ibu? Ibu Wati dengar kecil atau bagaimana?
Kaki kanan sampai bengkak, panas sekali, sakit, tidak bisa jalan. Oh, tidak bisa jalan. Udah berapa lama Ibu tidak bisa jalan, Bu? Sudah mau 3 minggu ini. Bu. Oh, sudah 3 minggu. Awalnya kenapa, Ibu? Left. Keluar Awalnya dia. kenapa, Bu? Kenapa bisa terjadi nggak bisa jalan? Ya, Bu. Ibu Teresa pegang aja handphonenya, pegang gini, biar apa? Pegang aja gini handphonenya. Awalnya penyebabnya Ibu nggak bisa jalan, kenapa Ibu Teresa? Penyebabnya awal injak kepala, injak hekte isi. Tapi kompres sama air panas, makanya sampai gigi. Mana Ibu Teresa ya? Ya, shalom Bu. Kenapa tadi Bu nggak kedengaran Ibu? Ya, ganggu internet. Awalnya saya injak ini isi hektar, tapi dikompres sama air panas sampai infeksi, luka sampai sekarang belum sembuh. Oke, boleh Ibu Yanti, boleh silakan Bu berdoa buat Ibu Teresa. Boleh ditanya-tanya. Sepertinya jaringan ke saya kurang. Iya, betul. Ini Ibu Teresa berarti kakinya infeksi sama tadi apa Bu? Dorida satu lagi? Diabetes. Oh, diabetes. Oke. Ibu Teresa, malam ini Ibu harus percaya Tuhan sanggup menyembuhkan Ibu. Iman Ibu menyembuhkan Ibu. Pasti iman. Hari ini kita berdoa buat Ibu Teresa. Tuhan, malam ini kami menyembah, kami menyerahkan Ibu Teresa ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami sepakat Bapak dengan kuasa darah Yesus. Diabetes keluar malam ini juga, sekarang juga keluar segala sakit penyakit diabetes di dalam tubuhnya, keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat segala kelemahan tubuhnya yang lain juga, keluar segala virus, infeksi, bakteri, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kakinya yang sekarang infeksi, aku berdoa Tuhan hari ini Tuhan Kau tutup setiap lukanya Bapak. Infeksinya Tuhan, segala macamnya Tuhan, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini, malam ini kami beriman Tuhan. Hari ini juga, sekarang juga, Ibu Teresa bisa berjalan di dalam nama Tuhan Yesus. Yes, mengalir. Kuasa Roh Kudus, yes. Kuasa Roh Kudus mengalir. Kesembuhan terjadi atas kaki Ibu Teresa. Mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Ibu imani terus, Ibu imani, mengalir, Ibu sudah sembuh, bisa berjalan sekarang, di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Gimana Ibu Teresa, apa yang dirasakan saat ini, sebelum sama sesudah didoakan? Tadi sebelum didoakan kakinya sakit sekali. Tapi sekarang setelah didoakan ada rasa sakit berkurang gitu. Kita harus tuntaskan Bu. Kita harus sampai Ibu benar. Coba Ibu bisa berdiri pelan-pelan berdiri. Sakit sekali Bu. Bisa pelan-pelan. Ibu nggak jangan takut Bu ya, jangan takut. Yang menyembuhkan malam hari ini Tuhan Yesus. Jadi kalau disuruh berdiri memang sakit, tapi imani bahwa hari ini Ibu bisa berjalan, Bu. Amin. Supaya diangkat Tuhan semua penyakit. Ibu Teresa, Ibu Tera, hilang ya? Hilang Bu. Hilang ya? Sinyalnya kayaknya jelek ya. Iya. Ya, Timur Leste memang kan agak jauh dari kita. Iya. Ya, udah hilang. Nanti kita kembali lagi. Oke, sekarang kita ke Ibu Liani ya. Ibu Liani dari Jakarta. Kayaknya di sini semua yang cuma Ibu Teresa yang punya sakit, yang lainnya ini masalah keluarga.
Iya. Jadi kalau berbicara tentang masalah keluarga, ya namanya hidup pasti punya persoalan. Kita tahu ya, saya cari perumpamaan telur. Telur itu kan nggak punya tangan, nggak punya kaki. Tapi kalau mereka banyak, apa yang terjadi, Ibu Liani? Ibu Liani boleh buka mute-nya, Ibu Liani? Ya. Ya, permasalahannya kakak adik ribut terus. Sampai saat ini masih bermusuhan, namanya tinggal satu rumah. Tapi tidak ada pembicaraan setiap hari, masing-masing bermusuhan jadi berdua. Oh, maksudnya gini, Bu, masalah kakak adik ini anak ibu atau keluarga ibu? Anak. Anak ibu. Anak ibu ada berapa? Semuanya 6. Semua 6. Tapi yang tinggal sama saya 2. Ya. Yang 2 ini yang di rumah yang ada bermasalah. Dia ribut, saya nggak ikut campur karena masalah dia berdua. Akhirnya bermusuhan. Ini anak yang keberapa, Bu? Anak pertama sama anak keempat. Laki-laki atau perempuan? 1 laki 1 perempuan. Wah, ini laki-laki sama perempuan bermusuhan. Karena menyangkut dari yang perempuan, mungkin menyangkut dari suaminya yang tidak boleh istrinya jadi baikan gitu sama cicinya. Rumit, kalau dipikir rumit, tapi saya percaya di dalam Tuhan tidak ada yang susah. Tapi kan Bu, ini kan saya bukan menggurui, kan ini kita kan sebagai hamba Tuhan. Kan Ibu kan sebagai orang tua. Ibu harus punya otoritas juga untuk mengarahkan anak-anak gitu. Dan pastilah Ibu sebagai orang tua mengetahui ya, kira-kira apa sih penyebabnya, kan Ibu pasti udah lebih tahu. Memang, iya memang terkadang kala anak-anak sudah berkeluarga merasa orang tua ikut campur, tapi tidak. Sebagai orang tua, kita sebagai anak nggak lepas sampai kapanpun hubungan kita dengan anak atau misalnya nasihat kita kepada anak itu nggak boleh putus, Bu. Jadi istilahnya seperti ini, persoalannya apa, masalah ribut ini karena mungkin satu rumah. Tapi sebagai seorang ibu, ya harus dong, itu kan sarannya. Mereka nggak mau dengar? Nggak mau dengar. Nggak mau dengar. Saya berdoa setiap hari, dia dengar. Saya berdoa kepada Tuhan, dia nggak mau dengar. Sama-sama keras hatinya. Iya. Nah, yang menjadi persoalan kan Bu, ada 3 persoalan yang terjadi di kehidupan kita. Ya, pertama, kenapa ada persoalan? Yang pertama adalah karena hubungan kita dengan Tuhan rusak. Ya, tidak intim. Itu. Kalau hubungan kita dengan Tuhan rusak, semuanya akan kacau balau. Nah, ini coba dikoreksi, Bu. Atau yang kedua, hubungan ya tadinya siapa tahu dari atas ya, dari atas atau mungkin dari orang tuanya Bapak dulu ada percekcokan. Nah, itu kan turun. Firman Tuhan katakan dari generasi pertama, kedua, keempat itu kena. Betul, Ibu? Nah, tapi itu, tidak. Oh, ini tidak. Tidak. Orang tua semua baik-baik, akur-akur. Jadi yang tadi hubungan dengan Tuhan bagaimana? Baik juga? Saya baik setiap hari. Emang anak-anak ini dua-duanya belum betul-betul bertobat. Cuma saya yang sama yang lain sudah benar-benar. Iya. Jadi tadi kan udah saya katakan Bu, sebenarnya persoalan itu pasti ada pengaruhnya. Yang pertama, hubungan dengan Tuhan rusak, itu kan. Yang kedua, bisa hubungan keluarga. Yang ketiga, masalah ekonomi. Inilah 3 persoalan yang sering terjadi di dalam rumah tangga. Yes. Ya, kalau ketiga ini bagus, percayalah. Persoalan itu bukan membuat sesuatu kendala yang besar di rumah. Ya, kalau dari luar kan itu persoalannya kan
ya itu kan nggak terlalu mengganggu ya, walaupun Iya. memang mengganggu, tapi kalau di rumah sudah terganggu, ini kan cukup berat gitu. Jadi tadi Ibu udah jelaskan kalau hubungan dengan keluarga dari atas baik ya. Ekonomi bagaimana? Baik juga? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Biasa-biasa. Iya, cukuplah. Tapi yang pertama ya Bu ya, hubungan dengan Tuhan. Jadi Iya. inilah Ibu yang ajarkan kepada anak-anak. Kalaupun anak-anak belum bisa dengarkan, Ibu boleh sampaikan bahwa kalau memang hubungan kita dengan Tuhan rusak, kemanapun kita tidak akan mengalami damai sejahtera. Begitu Bu. Jadi sebelum didoakan, boleh Ibu yang mana yang di sini apa? Boleh menyampaikan? Ibu Aini boleh sampaikan mungkin beberapa pesan gitu sebagai bagaimana pengalaman rumah tangga deh. Saya. Enggak, Ibu ada Ibu Aini. Oh, iya. Ya, salam Iya. Bu Liani. Ya, saya untuk keluarga sudah lebih jelas, Bu Liani lebih banyak asam garamnya. Ya, di diri saya juga sama seperti Ibu Elis ya, yang dari Malaysia. Saya semenjak ada COVID ini juga anak-anak semua di rumah, dan mereka juga rumah saya juga bukan besar ya, kecil. Baru jalan sebentar sudah bertemu dengan satu orang. Jalan sebentar sudah bertemu dengan satu orang. Belum mereka lagi belajar, yang satu berisik, itu mereka nganggap mengganggu. Ya. Terus belum nanti ada waktu jalan, senggol sedikit, itu udah jadi masalah. Sebenarnya saya itu termasuk ibu yang keras. Untuk Ibu Liani mungkin juga saya nggak tahu tipenya seperti apa, tapi saya itu ibu yang keras. Saya maunya semuanya itu bagus, semuanya itu indah. Tapi itu membuat saya menjadi khawatir. Dan sesuatu yang kalau saya menjadi khawatir, itu saya memberikan kesempatan kepada bisikan iblis untuk masuk ke dalam hati saya, untuk mengambil rasa kegembiraan. Jadi dengan adanya diambil rasa kegembiraan di saya mulai mengkritik. Kamu tak boleh begini, kamu tak boleh begitu, kamu kenapa begini, kamu kenapa begitu. Itu malah memperumit masalah. Dan Ibu Liana sudah benar melakukan pagi doa, siang doa, walaupun mereka nggak tahu apa yang Ibu Liana lakukan. Yang penting Ibu punya iman bahwa Tuhan itu akan menyentuh mereka. Kalaupun itu bukan dari saya sendiri dan dari Ibu Liana sendiri, Tuhan itu bisa menyentuh mereka. Entah dari temannya, entah dari masalah di sekolah, entah dari bacaan yang mereka baca, entah dari YouTube atau Instagram yang mereka baca. Yang penting Ibu Liana itu tunjukkan kegembiraan dari Ibu Liananya sendiri dan dari Ibu Elisnya sendiri. Juga dengan Pak Yus tadi saya lihat ada masalah kekeluargaan. Dari kalian itu harus menunjukkan kegembiraan. Pagi-pagi dengar musik pujian, ikutin iramanya. Secara tidak langsung mereka mendengar di background pujian-pujian itu. Dan saya merasa karena saya mengandalkan kekuatan Tuhan, saya pun merasa damai. Karena saya tidak mengandalkan kekuatan saya. Saya tidak mengandalkan omongan saya tidak mengandalkan kalkulasi saya tidak mengandalkan saya punya analisa, tapi saya mengandalkan Tuhan. Dan mereka selalu saya bagikan yang namanya kata-kata di dalam Alkitab. Walaupun itu mereka tidak suka, Tuhan aja itu disangkal, apalagi kita. Kenapa kita malu dan kita takut kalau kita itu disangkal oleh keluarga kita sendiri? Ibu tuh harus kasih tahu satu aja. Kalian itu contoh seperti ada Mazmur.
Ibu bilang, kalian kalau merasa adanya kesulitan dan kalian itu jalan di dalam lembah yang gelap, itu kalian itu jalan menuju melalui jalan yang gelap. Tapi ibu dan bapak tuh harus membagikan kata-kata dari Alkitab, walaupun itu pendek dan panjang, walaupun itu disangkal oleh mereka. Karena mereka hanya bisa mendengar itu yang pasti adalah dari ibu. Dan tidak dari orang lain. Dan ibu dan bapak harus berdoa. Serahkan kepada Tuhan Yesus untuk menyentuh mereka. Dan tunjukkan kegembiraan. Kegembiraan, selalu kegembiraan. Itu menular loh, Bu. Bukan COVID aja menular. Kegembiraan itu menular. Ya, itu cukup dari saya. Oke. Jadi tadi kan Ibu Elis yang dari Malaysia juga kan masalahnya kan persoalan rumah tangga. Jadi jelas tadi saya sudah sebutkan bahwa kenapa ada persoalan. Yang pertama karena hubungan kita rusak dengan Tuhan. Yang kedua ada kutuk dosa dari nenek moyang. Yang ketiga masalah perekonomian. Nah inilah yang melanda kehidupan manusia ya. Manusia bukan siapa saja ya, orang kaya, orang bagaimanapun, inilah yang selalu mengikat manusia. Nah malam hari ini Ibu Aini tadi sudah sampaikan bagaimana cara untuk memulihkan keluarga tadi yang hancur. Ya mungkin dengan perkataan kita terbatas ya, kita tidak punya kekuatan lebih. Tapi saat kita menaikkan pujian, Ibu Liani, Ya. pasang musik ya untuk boleh didengar. Kalau mereka tidak mau mendengarkan perkataan ibu boleh pasang khotbah-khotbah, pasang pujian-pujian ya. Percayalah, bukan kita yang bekerja, nanti Roh Kudus akan bekerja ya. Roh Kudus akan bekerja saat pujian dinaikkan ya. Kadangkala kalau kita berbicara kepada anak-anak, kita ngomong satu, anak-anak udah beberapa bicaranya ya kan. Jadi kadang-kadang kita terbatas. Tapi saat kita menaikkan pujian ya lewat putaran-putaran musik atau dengarkan khotbah, ya itu mereka yang akan Roh Kudus akan bekerja dan Roh Kudus akan menjamah mereka dengan kekuasaan Tuhan sendiri. Karena firman Tuhan juga berkata, Roh Kudus itu menginsafkan manusia dari segala dosa dan kekurangannya. Amin. Amin. Ibu Liani, Ibu Elis yang punya persoalan ekonomi, ya yang persoalan rumah tangga, percayalah. Kalau kita jadikan Tuhan sebagai kepala atas rumah tangga kita, berkuasa atas seluruh hidup kita, percayalah. Kita sebagai anak Tuhan tidak akan biarkan kita sendiri. Amin. Tidak akan dibiarkannya. Kita semua sudah punya anak kan? Ibu Yanti udah punya anak? Sudah. Nah, bayangkanlah kalau kita punya anak. Dia punya persoalan, dia punya masalah. Apa kita biarkan saja begitu? Saya percaya tidak ya kan? Dan Tuhan lebih daripada seperti yang kita rasakan kepada anak kita. Lebih kasih kita itu yang kita berikan kepada anak kita, Tuhan memberi kasih yang lebih daripada itu kepada kita. Jadi jangan khawatir. Kalaupun terjadi persoalan di tengah-tengah rumah tangga ya, karena COVID-19 ini, jangankan Bapak Ibu, kami saja sebagai pendeta itu dampaknya hebat sekali ya. Gereja tutup ya kan, semuanya. Tapi bagaimana? Kita mengeluh, kita kita putus asa, nggak ada guna kan? Jadi satu-satunya adalah kita berserah kepada Tuhan, mengangkat tangan kepada Tuhan, mengadu kepada Tuhan. Hanya itu aja. Kalau memang bisa khawatir, bisa cemas, bisa menambah semuanya, ya nggak apa-apa. Kita aja orang lain untuk khawatir supaya lebih cepat. Ternyata kan firman Tuhan berkata, kekhawatiran itu tidak akan menambah. Ya, tidak akan menambah, malah kekhawatiran, ketakutan, kecemasan itu menambah kita semakin apa? Semakin drop. Ya, semakin drop. Jadi oleh sebab itu ya, Ibu Liani, Ibu Elis, persoalan apapun hari ini serahkan. Firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah, maka Dia akan bertindak. Amin. Ibu Elis,
Amin. Ini tadi masalah rumah tangga ya, biar sekaligus nanti kita doakan. Amin. Amin. Ya, amin Amin. Ibu Elis ya. Atau Ibu Elis ada yang mau ditanyakan sebelum nanti kita doakan seperti yang sekaligus nanti berdoa buat Ibu Liani karena ini kan persoalan rumah tangga. Apa Ibu Elis mau bicara sesuatu? Oh, tidak ada. Cuma doa untuk anak yang besar juga. Karena dia ada, kalau difaham dia apa ya, sawan. Oh, sawan. Ayan ya, Ayan. Ya. Ayan. Jadi sekarang buat masa ini dia perlu follow up terus di rumah sakit. Nah, Iya. dan bulan minggu kedua dia akan jalani MRI untuk scan bagian kepala. Kepala. Iya. Ya, jangan cemas. Ya. Baik Ibu. Jadi kalau masalah anak yang sakit, sehari yang lalu saya dengan Ibu Aini juga sedang melayani orang yang anaknya di ICU ya. Saya juga pernah anak saya di ICU, Ibu Aini juga pernah, dan kita percaya memang saat terjadi sesuatu pada anak kita pasti rasanya tubuh kita mau runtuh ya karena anak. Tapi kita percaya seperti firman tadi, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Allah maka Allah akan bertindak. Oke, Ibu Wati Bani, silakan boleh berdoa buat kedua keluarga ini sekaligus karena persoalan rumah tangga ya kan? Ya. Atau boleh salah satu pun boleh, yang mana Ibu mau doakan. Silakan Ibu Wati. Bu, minta maaf Bu, saya belum menikah. Oh, Ibu belum menikah. Iya. Oh, belum menikah, Maaf ya? Bu. Iya, iya, oke. Belum menikah Ibu kan, tapi kan nggak dilarang untuk berdoa. Berdoalah buat untuk keluarganya Ibu Elis. Kenapa rupanya yang belum menikah berdoa? Kan nggak ada dilarang. Berdoa buat, atau Ibu Liani ya, berdoa buat Ibu Liani aja. Iya. Nanti Ibu Elis yang doa. Iya Bu. Oke, silakan. Ibu Liani tadi persoalan anaknya ya, yang perempuan dengan laki-laki suka berantem. Jadi karena rupanya penyebabnya ya karena mereka nggak dekat sama Tuhan. Jadi didoakanlah supaya mereka semua saya sudah lakukan Bu Pendeta. Iya. Tiap pagi doa pagi saya namanya satu rumah cuma sendirian. Terus pujian saya naikkan tinggi-tinggi. Terus saya juga satu hari bisa 3-4 kali masuk dalam memuji menyembah Tuhan. Dia dengar, tapi keras sekali hatinya. Jangan bilang keras Ibu. Tapi saya nggak takut, saya nggak khawatir, saya percaya Roh Kudus akan merubah. Iya, jangan bilang keras. Kan ada pujian berkata begini, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Iya, jadi waktu Tuhan. Jadi kalau doanya Ibu Liani sudah kencang, makin kencang lagi, makin kencang lagi gitu. Jangan pernah menyerah ya. Karena harapan dalam hidup saya cuma kepada Tuhan. Iya. Jadi kadang-kala kan kita orang ini kan udah bilang berdoa. Sudah berdoa, tapi kok khawatir lagi gitu. Jadi kalau memang betul-betul Ibu sudah berdoa, ya jangan. Nggak usah khawatir. Iya, jangan bilang aku udah berbuat seperti ini. Enggak. Kok enggak dijawab Tuhan ya. Yang penting terus bagian kita kerjakan. Berdoa menasehati sebagai orang tua, bagian kita kerjakan. Bagiannya Tuhan nanti. Waktunya Tuhan pasti indah. Nama anaknya Ibu siapa? Kasih sama Ibu Wati, boleh tanya namanya biar nanti didoakan Ibu Wati. Silakan Ibu Wati. Namanya anaknya Liana. Atau yang perempuan namanya Liana atau Yuyun. Yang laki namanya Hengki. Mantuku namanya Hamid. Oke, silakan Ibu Wati. Kakak Wati, silakan doakan Ibu Liani. Udah dengar tadi? Sebentar Bu. Ya. Jaringan saya. Oh, nggak bagus ya? Nggak Sebentar bagus. Bu. Jaringan saya apa? Iya, putus-putus. Hilang-hilang ya? Oke. Baik Ibu Yanti, silakan Ibu Yanti doakan Ibu Liani. Bu, beriman, serahkan semuanya pada Tuhan. Tuhan akan
bagian kita itu taat dan setia. Tuhan itu tanggung jawab atas kehidupan kita. Dia tuh tanggung jawab, dia memelihara Amin. kita. Jangan takut, Bu. Mari kita berdoa. Tuhan, Haleluya. aku menyerahkan Ibu Liani ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Haleluya. Tuhan, biarkan segala roh kekhawatiran, roh ketakutan, roh yang tidak berasal dari Engkau, intimidasi iblis, kami tolak, kami keluar, kami perintahkan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Tuhan, Kau gantikan dengan roh yang penuh dengan damai sejahtera, dengan Amin. roh sukacita, mengalir, biar Roh Kudus yang menempatkan di hatinya, biar Roh Kudus yang menuntun dia, Roh Kudus yang memberi dia hikmat, apa yang harus dia lakukan untuk anak-anaknya ya Bapak. Biarlah Tuhan segala roh keterputusasaan, roh apapun Tuhan sekarang kami perintahkan keluar di dalam nama Tuhan Yesus, keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kepercayaan, roh keraguan-raguan, roh ketidakyakinan, keluar hari ini, malam ini, keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa buat Yuyun, buat Hamid, buat Hengki, Tuhan. Biar Roh Kudus yang menembus hati mereka. Amin. Melembutkan hati mereka ya Bapak. Segala hati yang keras malam ini kami perintahkan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Bapak. Haleluya. Engkau yang melembutkan hati anak-anaknya. Biarkan mereka Amin. bersatu kembali Tuhan. Menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Menjadi Amin. keluarga yang berserah kepada Engkau ya Bapak. Oh, Biarlah haleluya. Engkau pulihkan Tuhan. Segala celah yang dari iblis yang memecah belahkan keluarga ini Bapak. Kami hardik di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini juga kami perintahkan segala roh-roh jahat Tuhan yang mau segala kutuk keluarga ini Bapak. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Bapak. Haleluya. Roh kehancuran, roh apapun Bapak. Kami sekali lagi kami hardik di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan. Haleluya Biarlah Yesus. Ibu Liani kesusahan sehari menjadi kesusahannya sehari. Esok ada kesusahannya. Biarlah damai sejahtera, sukacita mengalir atas keluarga Ibu Liani dan Amin. anak-anak. Amin. Malam ini juga Terima Tuhan kasih, mujizat Tuhan. terjadi. Keluarga ini dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Gimana berkati. perasaannya? Ibu Liani, bagaimana perasaannya tadi sebelum didoakan dengan yang sudah didoakan? Penuh sukacita. Penuh sukacita ya? Tadinya udah mulai agak menyerah, sekarang sudah kembali Penuh rohnya mau. sukacita, penuh harapan hanya kepada Tuhan. Iya. Saya yakin dan percaya Tuhan Haleluya. akan merubah. Iya. Jadi kan tadi firman Tuhan juga yang disampaikan Ibu Epi bahwa kita lebih dari pemenang. Amin. Bayangkan lebih dari pemenang. Menang aja sudah senang. Ya, lebih dari pemenang. Amin Ibu Liani. Amin. Tuhan sudah sembuhkan saya dari sakit yang begitu gawat. Pasti Tuhan juga akan pulihkan kehidupan saya. Iya, amin. Amin. Jadi kalau Ibu mau berbagi kesaksian bagaimana Tuhan menolong Ibu, boleh Ibu. Biar Ibu dibawa Ibu Sophia. Bagaimana? Lain kali ya. Oh, lain kali. Oke, baik. Oke, kita kembali Ibu Alicia ya, Ibu Elis. Halo Ibu Elis, dengar suara saya Ibu Elis? Dengar? Ya, dengar. Iya. Anaknya tadi namanya siapa, Bu? Andrian. Andrian ya, Andrian. Ah, Andrian ya, kalau di Medan, di Indonesia Andrian ya. Iya, Andrian. Ya. Jadi Andriannya udah berapa umurnya, Ibu? 13. 13 tahun. Jadi kelas 1 13 SMP, tahun. kelas SMP. Tadi Oma udah keluarin tempe. Iya, iya. Itu loh Rama Batu. Dimakan nggak? Ibu Liani boleh di-mute suaranya Ibu Liani? Minta tolong. Gimana nih Ibu. sini tolong? Iya, iya, iya. Ya, sebelah kiri yang ada gambar mic itu. Cerut gitu aja. Tadi Ibu Teresia yang kita doakan itu udah hilang ya? Ibu Sofi, itu ada tadi yang kita doakan yang nggak bisa jalan dari Timur Leste, tapi kok tiba-tiba menghilang ya, Bu? Kemana menghilangnya? Namanya Apa siapa, jadi- Bu? Namanya siapa? Teresia. Teresa Pinto. Iya, Teresa Pinto. Oke, sebentar. Saya cek. Teresia Pinto ya? Oke, baik. Iya, Saya cek Teresia sebentar Pinto. ya. Iya, oke. Ibu Elis, anaknya sudah dibawa dekat Ibu? Ya, ada. Adrian, Iya. sini. Ibu Elis, Adrian. eh, Iya. boleh kita bertanya? Boleh. Iya.
Bagaimana Bu hubungannya sejauh ini dengan Tuhan? Baik? Untuk sekarang ini sedang dalam proses untuk lebih dekat dengan Tuhan. Ya, sekarang sedang macam waktu-waktu sekarang sedang lebih untuk lebih sedang mengetahui daripada atas. Maksudnya yang daripada kutuk-kutuk keturunan seperti itu. Jadi sekarang ini sedang dalam sedang bertanya daripada ibu di kampung bagaimana nenek moyang yang di semua keturunan. Iya. Jadi itu Bu harus dibereskan ya Bu ya. Iya, itu betul. harus dibereskan. Karena gini, karena kan firman Tuhan berkata dari kutub pertama, ketiga sampai keempat. Nah, kalau misalnya orang tua kita berbuat dosa, ke anaknya turun, kalau nggak bertobat langsung lagi. Generasi keempat dari anak ini langsung lagi gitu. Jadi kalau Ibu Elis, saya percaya lewat pengenalan akan Tuhan semua nanti akan dibereskan. Jadi nanti tim Harvest juga yang ada di Malaysia, ada Pak Sutiono, Pak Jabit, Ibu Messi. Ya, kenal. Pasti Pak. Iya, jadi mereka nanti yang memfollow up Ibu di sana. Jadi Ibu jangan segan-segan bertanya kepada mereka. Jadi nanti Ibu akan dibimbing bagaimana mengenal dengan Tuhan, bagaimana melepaskan kutuk-kutuk. Amin. Nah, jadi yang penting Ibu sekarang buka hati untuk Tuhan, ya, buka hati untuk Tuhan dan mencintai Tuhan. Jadi kalau masalah ekonomi, ya yang sumber berkat itu siapa Ibu? Tuhan. Tuhan. Semuanya daripada Tuhan. Iya, segalanya bersumber daripada Dia. Jadi kalaupun misalnya keadaan ekonomi kita, ya bagaimana dikatakan kadangkala anak sekolah pun nggak pernah sekolah ke sekolah, sekolahnya di rumah, kita nambah pikiran ya kan, harus ngajar anak lagi gitu. Memang bukan sesuatu hal yang gampang. Tapi kalau kita berserah dan memang hubungan kita dengan Tuhan baik, semua pasti baik. Amin. Amin Ibu. Amin. Ya oke, mana tadi Andriannya? Andriannya mana tadi? Suami udah Kristen juga Bu? Iya, Kristen, tapi sekarang ya. Sini. Edri sini. Gimana Ibu? Sudah Kristen? Kristen. Suami juga Kristen. Anak Ibu berapa? 2? 3. Oh, 3. Memang Ibu orang Malaysia atau? Orang Malaysia, daripada Sabah. Sama suami juga orang Malaysia ya Bu? Iya. Malaysia. Puji Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus, orang Malaysia kan sesuatu hal yang luar biasa. Oke Bu ya. Amin. Oke, boleh sebentar konsen Ibu. Saya akan tuntun dulu, ikuti saya berdoa ya Ibu. Boleh konsen sebentar? Boleh. Oke. Boleh ikuti saya berdoa ya Ibu? Ya. Oke, Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Malam hari ini aku datang kepadamu. Malam hari ini aku datang kepadamu. Membawa seluruh beban persoalan hidup. Aku datang kepadamu. Membawa seluruh beban persoalan hidup. Aku tahu Tuhan. Membawa seluruh persoalan hidup. Aku tahu Tuhan bahwa di dalam Engkau ada solusi. Aku tahu Tuhan bahwa di dalam Engkau ada solusi. Bahwa di dalam Engkau ada jalan keluar. Oh Tuhan Yesus, ya di dalam Engkau ada
Shalom Ibu Elis. Shalom Ibu Elis. Bahwa di dalam engkau bahwa di dalam engkau Udah Ibu, udah dengar? tadi terputus. Oh iya. Kita ulangi ya. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Malam hari ini aku datang kepadamu. Malam ini aku datang kepadamu. Membawa seluruh persoalan hidupku. Membawa seluruh persoalan hidupku. Karena aku tahu Tuhan. Karena aku tahu Tuhan. Di dalam Engkau ada jalan keluar. Di dalam Engkau ada jalan keluar. Dan hari ini Tuhan. Dan hari ini Tuhan. Aku mau menjadikan Tuhan. Aku mau menjadikan Tuhan. Sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Yang berdaulat atas hidupku. Yang berdaulat atas hidupku. Ampuni segala dosa pelanggaranku Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaranku Tuhan. Baik itu melalui perbuatanku. Baik itu melalui perbuatanku. Bahkan juga kutuk-kutuk dari orang tuaku, nenek moyangku. Bahkan daripada kutuk orang tuaku dan nenek moyangku. Hari ini aku berkata. Bahwa hari ini aku berkata. Di dalam nama Tuhan Yesus diputuskan. Di dalam nama Tuhan Yesus diputuskan. Di dalam nama Tuhan Yesus dihancurkan. Di dalam nama Tuhan Yesus dihancurkan. Mulai hari ini. Mulai hari ini. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Aku akan menjadi pengikut Kristus. Aku akan menjadi pengikut Kristus. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Aku mau tetap bersama dengan Engkau Tuhan. Aku mau tetap bersama dengan Engkau Tuhan. Sehingga Engkau yang sanggup memulihkan ekonomiku. Sehingga Engkau yang sanggup memulihkan ekonomiku. Memulihkan anak-anakku. Memulihkan anak-anakku. Memulihkan hubungan keluargaku. Memulihkan hubungan keluargaku. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuliskanlah namaku. Tuliskanlah namaku. Di dalam buku kitab kehidupan-Mu. Di dalam buku kitab kehidupan-Mu. Sehingga aku menjadi ahli waris kerajaan sorga. Sehingga aku menjadi ahli waris kerajaan surga. Dan aku menjadi saksi-Mu di tengah-tengah keluargaku. Dan aku menjadi saksi-Mu di tengah-tengah keluargaku. Aku terima kuasa itu Tuhan. Aku terima kuasa itu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oke, aku akan berdoa buat Ibu. Mari Ibu Yanti kita sama-sama angkat tangan kita buat Ibu Elis. Mengalirlah kuasa-Mu memenuhi Ibu Elis Tuhan yang ada di Malaysia. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang berdaulat, yang maha hadir, yang hadir di tengah-tengah kehidupan Ibu Elis. Dalam nama Tuhan Yesus kami perkatakan, oh haleluya, perekonomiannya dipulihkan Tuhan, anak-anaknya dipulihkan. Hari ini juga Tuhan kuasa itu mengalir atas Ibu Elis. Suaminya juga diberkati, ketiga anaknya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir kuasa Allah, mengalir. Apapun yang menjadi kepedihan di hatimu, hari ini Tuhan Yesus mengangkat. Apapun yang menjadi kekhawatiran dalam hatimu, hari ini di dalam nama Yesus kami perintahkan keluar.
dalam nama Yesus. Oh, dalam nama Yesus. Kami tanamkan di dalam hatimu roh ketenangan. Kami tanamkan di dalam hatimu, di dalam pikiranmu roh damai sejahtera. Sehingga ketakutan, kecemasan yang mengikat engkau, hari ini kami perkatakan keluar dalam nama Yesus. Mengalir kuasa Tuhan. Mengalir kuasa Tuhan. Mengalir. Hari ini juga Tuhan, kuasa Allah mengalir dalam diri ibu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Andrian, mari tompangkan tangannya buat Andrian. Dalam nama Tuhan Yesus. Mana Andrian? Tompangkan tangannya. Tompangkan ibu. Dalam nama Yesus. Shikira laba shanda. Headphone-nya Bu, kasihin ke Adrian Bu, headphone-nya. Shikira laba shanda. Shikira laba. Oh haleluya. Saraf yang terganggu di dalam kepala Andrian. Hari ini kami perintahkan. Oh, keluar. Saraf yang rusak diganti dalam nama Yesus. Andrian, pegang di mana yang sakit. Andrian, pegang di kepalamu yang sakit di mana. Letakkan tanganmu dalam nama Yesus. Mengalir kuasa kesembuhan. Mengalir kuasa ilahi. Mengalir. Saraf yang rusak. Oh, penyakit ayan kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Sehingga saat mereka mencek ke rumah sakit, hasilnya bagus. Hasilnya tidak ada lagi Tuhan penyakitnya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kesembuhan. Terima kuasa pembaruan dalam Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Ya, bagaimana perasaanmu, Adrian? Bagaimana, Bu? Apa yang Ibu rasakan sekarang? Rasa ya secara jujur memang selama ini beberapa ini rasa tekanan itu atau susah untuk dilepaskan. Iya. Jadi selepas doa tadi ada satu rasa kelegaan dalam hati karena ya, sebelum ini saya seorang pribadi yang lebih memendam apapun persoalan, apapun permasalahan itu saya lebih suka untuk simpan sendiri. Tapi ya, saya percaya Tuhan itu tidak akan membiarkan anaknya terus simpan rasa sakit ataupun rasa sesuatu yang beban dalam hati. Tapi puji Tuhan, bersyukur karena hari ini dapat rasa kelegaan itu. Rasa Tuhan. Ya. Terima kasih. Iya. Oke Bu, Ibu luar biasa ya. Saya lagi minta perpanjangan waktu ya ke host ya. Sebentar, biar Pak Yubi dengan yang ini ada lagi yang belum didoakan ya. Kak Yubi belum. Tambah waktu udah saya bilang ya. Jadi luar biasa. Kalau Ibu mau berbagi kesaksian boleh Ibu ya. Kalau nanti mau bersaksi bagaimana Tuhan menolong ya. Boleh Ibu. Nanti 5 menit aja bagaimana 3 detik. Bagaimana sebelum didoakan dan bagaimana setelah didoakan. Ya. Jadi semangat. Nanti saya akan coba. Ya. Amin. Puji Tuhan. Ini lagi saya 3 menit kita doakan. Ya, Ibu Yubi, Kak Yubi. Sebentar Kak Yubi. Iya, Kak. Ya, oke. Kak Yubi. Buka kameranya, Kak. Biar kita diskusi. Iya, Kak. Ya, oke. Gimana yang sakit sering, Kak? Baik, Kak. Yuk, peganglah yang sakit itu. Saya kalau haid itu nyeri. Di haid perut bawah ya, di perut haid ya. Ya, perempuan coba itu. pegang yang sakit itu. Yuk, mari kita satukan hati kita ya. Berdoa hari ini dalam nama Yesus, segala nyeri haid yang sudah ditahankan oleh saudara kami, Kak Yubi yang sudah bertahun-tahun, hari ini kami perintahkan keluar. Dalam nama Yesus, apapun gangguannya, saraf-saraf yang rusak, saraf-saraf yang terganggu, yang mungkin menyebabkan ada gangguan saat dia haid, hari ini kami perintahkan keluar. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus, mengalir kuasa ilahi, mengalir kesembuhan. Dalam nama Yesus, kalau ada sesuatu hal yang mungkin membuat dia terganggu, hari ini baik luka hati, bahkan juga mungkin kesalahan masa lalu, semua dibereskan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terima kuasa ilahi, mengalir dalam hidupmu, mengalir dalam hatimu, mengalir dalam seluruh hidupmu. Dalam nama Yesus, terima pemulihan, terima kesembuhan, terima kuasa ilahi. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Bagaimana Kak Yubi?
Apa yang dirasakan Kak Yubi? Karena saya tidak sedang haid, itu biasanya terjadi kalau saya haid, Kak. Itu seperti mengerikan sekali sakitnya, Kak. Iya, jadi kakak jangan tunggu, Kak. Kakak imani, kalau kita udah doakan, udah kita perintahkan dalam Yesus, ya akan nggak ada lagi gitu ya. 2 bulan yang lalu ada juga seperti itu. Nyeri haid masih anak gadis. Ya, tapi waktu itu kita bilang dalam nama Yesus, segala sakit penyakit, nyeri haid apapun dikeluarkan. Tapi ada penyebabnya, Kak. Ternyata waktu dia masih anak gadis, dia melakukan seks bebas dengan laki-laki yang bukan pasangannya. Jadi ya kita kan nggak tahu ya, segala sesuatu ada dalam kedaulatan Tuhan. Jadi kalaupun ada sesuatu yang tidak apa boleh diselesaikan oleh Kak Yubi. Nanti secara pribadi akan dilayani kembali Kak Yubi ya. Ada nanti harvest gitu. Silakan yang mau berikan kesaksian, silakan yang dari BOR. Waktunya untuk kita mendemonstrasikan kuasa Tuhan, bersaksi buat Tuhan. Dan juga mungkin ada yang belum didoakan, boleh dilambaikan tangannya dan kita akan berdoa. Ya, selain itu juga mungkin kalau masih ada yang butuh ingin didoakan ya, bisa hands up atau bisa kasih tahu ya, nanti bisa masuk ke breakout room kembali. Ya, diperpanjang ya. Oke, waktunya. Yang mau kesaksian, yang mau minta didoakan, silakan angkat tangannya. Ya. Wow, luar biasa. Ya, silakan. Jangan malu-malu. Tuhan Yesus dahsyat, luar biasa. Belum ada. Oh, sebentar. Saya lihat cek dulu ya. Sementara belum ada. Kita nyanyi dulu. Haleluya. Ayo teman-teman, pemusik, ajar. Tuhan dahsyat. Yes. Bapak dan Ibu setelah pujian ini silakan bersaksi ya buat Tuhan ya. Mari. Kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Amin. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus. Pulihkan mengalirlah kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini mengalirlah Roh Kudus pulihkan. Haleluya, amin. Oh. Haleluya. Wow, dahsyat, Ya, dahsyat. luar biasa ya. Yes. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, apakah ada yang mau bersaksi? Silakan. Silakan saksi sebelum ditutup oleh Pak Setiono. Yes, kita akan menyudahkan KKR ini ya. Waktunya sudah selesai. Oke, silakan kalau memang tidak. Kalau gitu Pastor kita ini ya, panggil Pastor Sutiono dari Malaysia. Silakan Pastor Sutiono dari Malaysia untuk menutup ibadah. Pak Setiono. Mulia.